tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau memulai pelajaran kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang sudah siap untuk belajar hari ini. Tuhan yang menjagai hati dan pikiran mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita mulai dari cerita tentang seorang anak yang bernama Gio. Gio ini adalah seorang anak tunggal dalam keluarganya. Gio hanya tinggal dengan ibu dan ayahnya. Seringkali Gio merasa kesepian karena tidak memiliki saudara. Hingga suatu hari, ibu Gio jatuh sakit dan hanya dapat berbaring di tempat tidur. Gio menjadi sangat sedih. Ia tidak mau kehilangan ibunya. Dan ibunya berkata, "Gio, anakku sayang, maafkan ibu yang tidak dapat memberikanmu saudara, sehingga kamu selalu kesepian." Dengan penuh isak tangis, Gio pun menjawab kepada ibunya, "Tidak, Bu. Gio yang salah. Gio minta maaf, Bu. Seharusnya Gio dapat bersyukur masih ditemani oleh ibu dan ayah. Sebenarnya Gio tidak kesepian. Selama ini ada ibu dan ayah yang selalu menemani Gio setiap hari. Ibu, maafkanlah Gio." Lalu dengan penuh kasih sayang, ibu Gio mengusap air mata anaknya dan memeluknya erat-erat sebagai tanda bahwa Gio sudah dimaafkan. Ketika ibunya sudah sembuh, Gio tidak lagi bersungut-sungut. Gio bersyukur walaupun tidak memiliki saudara. Gio masih memiliki ayah dan ibu yang dapat menemaninya setiap hari. Nah, anak-anak, kita bisa mengambil pelajaran dari cerita tentang Gio tadi, bahwa kita harus bisa menerima setiap keberadaan keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Mengasihi berarti dapat menerima, mendoakan, dan memaafkan orang lain. Jadi di dalam keluarga, kita harus saling menerima, mendukung, dan mendoakan satu sama lain. Sehingga kamu dapat menjadi contoh dalam keluargamu dengan mulai mendoakan kakak ataupun juga adikmu. Betapa indahnya bukan jika keluarga kita dapat melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Kita akan melihat sebentar cerita dari Yusuf di Mesir, di mana ia bertemu dengan saudara-saudaranya dan dia mengampuni saudara-saudaranya yang sudah jahat kepadanya. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ.
sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati.
Baik anak-anak, kita akan menutup pelajaran kita kali ini dengan berdoa. Kita melipat tangan kita, ya, tutup matanya. Kita naikkan pujian terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, wah anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pembelajaran kami kali ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan menolong kami semua untuk bisa lebih mengerti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui pembelajaran kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan berkati semua orang tua kami. Tuhan berkati seluruh anak-anak Indonesia dimanapun mereka berada, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang akan membangun bangsa Indonesia dengan lebih baik. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih anak-anak Indonesia. Kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.